Waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan senang. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, akan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, akan tetap ada di dalam jiwa. Memang tak mudah, tapi ku tegak menjalani kosongnya hati. Buanglah mimpi kita yang pernah terjadi, dan simpan untuk jadi misteri. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa diteruskan, dunia kita berbeda. 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 Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa untuk teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Seperti lagu yang dibawakan oleh 3+1, tetap dalam jiwa, pemirsa pun tetap dalam jiwa kami, yang pastinya di Cakrawala, yang dimana saat ini saya sudah ditemani oleh perempuan-perempuan perkasa. Karena apa? Karena mereka ini ingin melestarikan budaya bangsa juga, dan juga ingin meningkatkan perekonomian Indonesia juga dengan cara membuat sepatu knitted kreasi anak bangsa ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, di sebelah saya ini ada Mbak Dewi Arum ya, yang merupakan salah owner juga di sini, dan juga Ibu Yanti, yang dimana ini dengar-dengar katanya masih saudaraan juga ya dengan Mbak tantenya, kebetulan tantenya dari Mbak Dewi ya. Oke, Mbak Dewi mungkin bisa ceritakan juga kepada pemirsa di rumah mengenai sebenarnya sepatu knitted itu apa sih? Jadi sepatu rajut My Knitted Indonesia sendiri adalah sepatu yang dibuat dari benang katun. Jadi kenapa kok difokuskan untuk dewasa? Karena kalau kita melihat awalnya sepatu rajut itu kan hanya untuk bayi, hanya untuk bayi dan anak-anak. Nah di sini My Knitted Indonesia ingin membuat suatu terobosan baru, gimana kalau kita membuat sepatu rajut itu tapi untuk dewasa dan bisa dipakai kemana-mana. Oke, gitu. Ini kan biasanya kalau yang berbau-bau rajut itu biasanya untuk taplak meja, untuk taplak gitu meja, ya, baju. Tapi kok ada apa ya istilahnya ya, ada bisa mencuri satu opportunity yang bisa dikatakan lihai gitu ya. Sepatu dibuat pakai rajut. Ini gimana ini ide awalnya gitu? Ide awalnya bermula ketika saya waktu itu lulus sekolah, lulus SMA mau ke kuliah. Jadi kebetulan memang bakat merajut itu sudah dari turun-temurun dari nenek, kemudian ditularkan ke tante. Tapi
yang saya lihat hasil yang dikerjakan oleh beliau itu hanya taplak yang kita lihat Iya, biasanya biasanya seperti taplak, itu. sial Iya. dan lain-lain. Adapun sepatu itu hanya sepatu bayi saja. Nah dari situ saya googling, kok ada inspirasi sepatu rajut untuk dewasa, akhirnya diskusi dengan tante, akhirnya membuat sepatu rajut dewasa. Oke, tapi kalau mungkin dari tantenya Dewi yaitu Tante Bu Yanti sendiri yang di sini juga ikut serta juga dalam pembuatannya. Itu waktu Mbak Dewi bilang ingin membuat sepatu dari rajut itu gimana? Biasanya kan Ibu Yanti hanya membuat taplak mungkin atau mungkin biasanya sweater gitu ya. Nah ini kalau misalnya waktu Mbak Dewi bercerita ini saya mau bikin sepatu, itu tanggapan awalnya dari Ibu Yanti gimana? Iya, pertama ya agak terkejut juga ya. Apa bisa sepatu rajut ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, terutama perempuan biasanya ya, suka fashion ya. Iya. Enggak, tapi ini juga suka fashion. Oh gitu. Lihat sepatunya aja sama kok, flat shoes. Iya. Maafkan, sama ini kalau siaran saja saya pakai ini. Kalau pulang dari sini saya pakai flat shoes juga sama. Berarti ada tambahan pangsa pasar nanti. Oke, nggak apa-apa karena sekarang kan pria-pria metroseksual. Iya, karena kita juga sudah pernah ya membuat sepatu bayi dan jadi kita seperti tidak ada kesulitan untuk membuat sepatu dewasa gitu. Hanya awalnya kita full rajut, namun dalam perkembangan ternyata bisa juga untuk fashionable gitu, bisa dibuat kemana-mana gitu. Jadi akhirnya kita berpikiran bagaimana kalau misalkan untuk sepatu dewasa ini kita jadikan sepatu yang benar-benar sepatu, jadi ada sole-nya gitu. Oke, Jadi ada alasnya. Ini merupakan salah satu inovasi juga gitu ya Betul. untuk dunia perindustrian rajut khususnya ya. Yang dimana dapat memberikan inovasi baru jika biasanya kita hanya melihat kalau seni rajut itu hanya bisa taplak, sweater atau mungkin pernak-pernik rumah seperti di atas kulkas itu ya kan. Tapi ini juga memberikan inovasi atau gebrakan yang baru yaitu dengan membuat sepatu yang dirajut tapi juga bisa bermanfaat juga. Jadi bukan hanya hiasan juga ya karena ini juga kalau bisa dilihat nih pemirsa sepatunya bukan hanya rajut tapi ini benar-benar sepatu yang dimana ada sole-nya juga. Jadi memang melindungi juga tapi modelnya tetap masih tetap rajut gitu ya. Jadi tidak mengesampingkan fungsi pertamanya yaitu untuk seni rajutnya. Oke. Dan bagi Anda pemirsa juga yang ingin tanya-tanya langsung bersama dengan Mbak Dewi Arum yang dimana Mbak Dewi Arum ini merupakan owner dari Mainit Indonesia. Monggo silakan bergabung bersama kami melalui line interaktif kami di 031 738 0885. Sekali lagi di line interaktif kami di 031 738 0885. Ingin tanya-tanya seputar sepatu rajut atau mungkin bagaimanakah pembuatannya. Karena selain hanya membuat, ternyata dengar-dengar ini Mbak Dewi Arum ini juga memberikan pelatihan juga. Betul. Ya, ini bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah, selain menjual, kenapa memberikan pelatihan juga kepada sebagian masyarakat ya? Ya, karena awalnya untuk memproduksi handmade sendiri kan butuh keterampilan, butuh keahlian khusus ya, tidak bisa pakai mesin gitu. Jadi harapannya ke depan sebentar lagi di tahun ini kita akan menghadapi MEA, di mana kita bangsa Indonesia harus siap untuk menghadapi itu. Salah satunya dengan cara menciptakan industri kreatif. Nah, maka dari itu ketika saya ingin benar-benar bisa bersaing secara global, saya harus menambah lagi partner untuk bisa bergabung dengan kami dan tentunya juga ada unsur melestarikan merajut. Maka dari Benar itu saya juga. memberikan Jadi pelatihan. sekalian juga Ya. ini juga untuk meningkatkan produk dari Indonesia ya. Oke, ini tadi saya lihat Ibu Yanti ini asik sekali gitu ya membuat Benangnya cuma seni. Ini sepatu ya ini ya? Iya, Sepatu untuk bayi. Sepatu untuk bayi ya. Untuk 1,5 tahun ini. Untuk 1,5 tahun. 1,5 tahun loh bisa. Mas Didit mungkin mau coba juga? Mau coba, boleh dilanjutkan? Boleh? Mau tukar posisi? Iya. Oke, Sederhana, mudah sekali kok. Oke, mau coba? Mas Bida mungkin mau coba? Tinggal melanjutkan Monggo aja, silakan Mas Bida. Boleh kok di sini. Mas Bida mungkin bisa coba. Mas Didit. Oke, monggo Mas Didit. Mas Didit ini? Ya. Silakan. Mas Didit.
Oke, jadi Mas Didit juga mau coba nih ya. Gitu ya. Nanti Jadi tinggal melanjutkan mungkin ini. saya dikasih kursi tambahan lagi ya, Jadi Pak caranya produser begini, ya. Biar saya dari bisa duduk di benang sini. yang di Karena sini ini mau dililit ngeksis dulu. juga ternyata keyboardisnya. Dasinya sudah kupu-kupu Nah soalnya. ini, Oke. ini namanya double crochet ya. Jadi tusuk panjang, cuman ini benangnya kita rangkap karena untuk sepatu supaya bisa berdiri nanti. Oke. bisa- Jadi mungkin kamera juga mungkin bisa di zoom. Ini Mas Didit lagi sedang. Nah, jadi ini kita proses. ambil dulu Jangan kalau akinya double loh ya. crochet ya. Jangan akinya. Kemudian kita masukkan ke Prosesnya lubang. aja, Nah, ya. di sini. Ini Akinya kemudian juga kita tusuk, merah, kita oke. ambil lagi benangnya di sini. Nah, kemudian kita tarik. Serius Mas. Iya. Heeh. Oke. Bisa dipegang mungkin? Oke. Nah, ini tarik ambil. ke dalam. Ah, Ini ya Bu ya. ambil dulu. Dua-duanya. Terlalu banyak. Dikit-dikit Mas hemat. Gini. Ambilnya dari sini. Mas ingat ya, ini Nah, sepatunya ini. saja Terus ya, ini jangan dimasukkan akinya ke ya. lubang. Kita lubangin Iya. sebelahnya. Ya. Terus ngambil lagi benangnya, masukkan di lubang yang tadi. Oh, ini jalan-jalan terus gitu ya Bu ya. Oh, di sini di lubang yang sama tadi, yang waktu nusuk pertama kali. Ini. Waktu nusuk Iya. pertama, lubang yang pertama. Nah itu dikeluarkan. Nah ini kita punya 3 lubang kan. Nah ini kita Jangan ambil lubangnya benang lagi. berbeda Mas. Nggak bisa, lubangnya harus sama. Ya Bu ya, benar ya. Benar. Kalau lubangnya berbeda Ya ambil lagi, nggak bisa. keluarkan, sisakan 2. Ini diambil. Ya, masukkan di lubang yang 3 ini. Sisakan Oke. 2. Oke, jadi pemirsa ini Mas Didit ini keyboardis dari Susah Tikus ya? One juga mencoba untuk Memang membuat harus sepatu dari rajut awal. gitu ya. Cuma bisa satu lubang. Oh gitu, satu lubang aja. Oke, mungkin bisa kembali lagi karena nanti mau ini ya. Atau mau tukar posisi? Enggak, jangan. Oh jangan. Oke, itu tadi kalau misalnya proses pembuatannya itu kayak sedikit rumit gitu ya. Ya kalau langsung memang terkesan rumit. Jadi untuk merajut ini harusnya belajarnya dari awal. Jadi kita kasih dasar dulu dari awal, baru kemudian mengarah ke sepatu. Kita Oke. fokuskan ke sepatu. Ini proses pembuatan kalau misalnya bagi yang belum bisa seperti saya ini, jujur saya belum bisa dalam seni merajut, itu hingga akhirnya bisa untuk merajut itu berapa lama? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda karena nanti kita akan sambung lagi kepada Anda pemirsa. Oleh karena itu jangan kemana-mana karena setelah Anda melihat jeda pariwara yang berikut ini, My United Indonesia dan juga Cakrawala akan segera kembali. Bila memang harus berpisah, aku akan